Shalom bagi anak-anak ibu kelas 8 dimanapun berada. Pada saat ini kembali kita bertemu dalam pembahasan pendidikan agama Kristen. Sebelum belajar, ibu berharap sebelumnya tadi anak-anak ibu telah berdoa dan mengikuti instruksi yang sudah ibu bagikan di grup masing-masing. Dan ibu berharap anak-anak ibu tetap mengisi daftar hadir di kolom komentar dengan menulis hadir dan kelas. Dan juga ibu berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, kita masuk ke bab 8. Belajar dari para martir. Nah, kita lihat pengertian mati martir. Mati martir adalah seseorang yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi di sini yang dikatakan mati martir bukan seseorang yang mati karena penyakit yang dia derita. Bukan karena dia mengalami suatu masalah dengan keluarga, dia mati. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mati martir, seseorang demi mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Dia rela mati, dia rela disiksa demi mempertahankan iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, kita perhatikan bagian B. Kisah para mati martir yang menginspirasi. Biarlah melalui beberapa tokoh mati martir ini, anak-anak ibu semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Kita lihat bagian yang pertama, yaitu Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes, murid Tuhan Yesus yang melayani di kota Smyrna, sekarang Izmir atau Turki. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi, Marcus Aurelius Antonius, yaitu pada 162 sampai 180 Masehi. Polikarpus mati martir karena menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Dan akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di mana yang menunjukkan bahwa Polikarpus mati martir, yaitu di sini. Karena dia menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi, dan akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Nah, inilah yang mencerminkan bahwa Polikarpus mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Sekarang kita perhatikan yang kedua, John Wycliffe. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Perjuangan John Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab Latin ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, apa yang dilakukan John Wycliffe ternyata tidak disukai gereja. John Wycliffe dikatakan orang sesat sehingga jenazahnya jauh dilempar dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, jenazah John Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rin. Nah, di sini menjelaskan bahwa John Wycliffe mati martir karena dia merelakan dirinya untuk menerjemahkan dan mempermudah orang pada saat itu. Tapi apa? Ternyata orang-orang tidak menyetujui dan orang-orang mengatakan dia adalah orang sesat. Sekarang kita masuk nomor 3. William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 dekat perbatasan Males. William Tyndale adalah seorang yang berpendidikan tinggi
dan memiliki kemampuan berbahasa asing. William Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Kalau tadi ke dalam bahasa Latin, sedangkan ini ke dalam bahasa Inggris. William Tyndale dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan William Tyndale, sehingga terjemahannya dikatakan sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Nah, sejauh ini sama yang dialami William Tyndale dengan John Wycliffe. Sama-sama di sini, yaitu apa yang mereka terjemahkan itu dianggap adalah terjemahan yang salah dan menyesatkan. Di sisi lain, terjemahan William Tyndale membawa perubahan kepada rakyat pada tanggal 6 Oktober tahun 1536. Keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Jadi, di sini William Tyndale adalah juga mati martir sama seperti John Wycliffe, yaitu menerjemahkan dan dianggap itu sesat, dan akhirnya dia dihukum gantung. Sekarang kita lanjut bagian yang keempat, John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, Inggris. Dia adalah sastrawan jenius. Salah satu karyanya adalah The Pilgrim's Progress, perjalanan seorang musafir. John Bunyan memiliki masa lalu yang kelam, tetapi akhirnya Tuhan pakai dia sehingga John Bunyan mengalami pertobatan. Dan Tuhan pakai dia berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 17 tahun. Kondisi penjara tidak membuat semangat John Bunyan runtuh dan dia terus berkarya sehingga pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Nah, John Bunyan meninggal mati martir ketika dia pergi ke sebuah tempat di mana seorang ayah dan anak laki-lakinya mengalami pertengkaran yang hebat. Dan pada saat itu John Bunyan ingin menjumpai mereka. Tapi pada saat itu posisi cuaca lagi buruk, yaitu badai dingin. Dan John Bunyan pergi untuk menjumpai, dan akhirnya di situ John Bunyan mengalami sebuah penyakit yang disebut penyakit pneumonia. Inilah yang menyebabkan John Bunyan meninggal. Yang terakhir, nomor 5, Dietrich Bonhoeffer. Pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi, arti Nazi di sini adalah kepemimpinan yang otoriter. Nah, yang berkuasa di Jerman dan wilayah Eropa. Nah, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler, pemimpin Nazi. Menolak yaitu kepemimpinan yang otoriter untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Inilah yang ditantang oleh Dietrich. Nah, pada saat itu dia ditangkap dan ditahan karena dia berani melawan yaitu kepemimpinan ataupun kebijakan dari Hitler. Dan dia digantung tak lama sebelum, yaitu pada berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Jadi,
Dietrich mati demi mempertahankan, yaitu nasib orang-orang yang selayaknya tidak diperbudak. Jadi, dari pembahasan ini, anak-anak ibu boleh memperhatikan setiap orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka serahkan dengan sepenuhnya. Walaupun sekarang ini kita belum bisa melakukan apa yang telah dilakukan beberapa para mati-martir yang menginspirasi. Hendaknya dari perkataan kita membangun. Hendaknya dari perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kita bukan menjadi orang-orang yang disoroti karena kelakuan kita tidak benar. Tapi hendaknya kita menjadi teladan bagi sekeliling kita. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Ibu mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video ini. Tapi sebelum kita akhiri, silakan perhatikan yang menjadi evaluasi anak-anak ibu. Yang pertama, berilah jawabanmu. Apakah kamu percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, yang dahulu ada, hingga selama-lamanya? Hanya menjawab, ya, saya percaya. Yang kedua, bacalah Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Jawablah pertanyaan ini. Siapakah nama tokoh yang mati martir demi mempertahankan imannya di hadapan Tuhan? Berarti hanya nama. Siapa? Sebutkan. Dan hukuman apakah yang diberikan kepadanya? Hukumannya adalah ini, hanya itu saja. Ya, itulah yang menjadi pekerjaan anak-anak ibu. Ibu berharap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Ibu mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati.